Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 29023700024, Prodi Akuntansi. Di dalam matkul Akuntansi Manajemen, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang peran akuntansi dalam manajemen strategis. Yang kita tahu, tugas akuntansi manajemen adalah mengembangkan informasi keuangan bagi para manajer dan pengelola perusahaan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, sehingga perusahaan dapat lebih kompetitif di tengah persaingan terbuka. Tugas akuntansi manajemen adalah mengembangkan informasi keuangan yang dapat mendukung pengelolaan perusahaan dan pencapaian tujuan strategi. Manajemen mempunyai fungsi utama, antara lain fungsi manajemen strategis, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, fungsi pengendalian manajemen dan operasi, serta fungsi penyusunan laporan keuangan. Akuntansi manajemen dan manajemen strategis. Hal lain yang harus diingat oleh setiap pengelola perusahaan adalah bahwa perusahaan tidak sendiri ketika beroperasi di suatu wilayah tertentu. Perusahaan selalu memiliki pesaing, sehingga setiap perusahaan harus membangun strategi yang tepat demi memenangkan persaingan dalam suatu pasar tertentu. Tanpa memenangkan persaingan, tujuan perusahaan tersebut tidak akan tercapai. Oleh karena itu, di antara berbagai fungsi manajemen yang paling penting fungsinya yaitu fungsi manajemen strategis. Kita akan membedah apa yang dimaksud manajemen strategis. Manajemen strategis adalah suatu proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik demi mewujudkan visi organisasi. Perusahaan mencapai keberhasilan jangka panjang ditentukan dengan cara menemukan strategi jangka panjang yang dapat dipertahankan, yaitu seperangkat kebijakan, prosedur, dan pendekatan yang menghasilkan keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Kemudian, apa itu strategi sendiri? Strategi adalah segala langkah yang diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk menemukan strategi dimulai dengan menentukan tujuan dan arah bisnis dalam jangka panjang, termasuk menentukan visi serta misi perusahaan. Misi kemudian dikembangkan menjadi tujuan kinerja yang lebih spesifik. Tujuan spesifik tersebut lalu dikembangkan dan diimplementasikan menjadi strategi perusahaan yang spesifik demi mencapai tujuan yang dapat memenuhi misi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen strategis merupakan upaya pengembangan posisi kompetitif perusahaan di tengah persaingan. Ada 3 jenis strategi kompetitif pokok yang bisa digunakan oleh perusahaan, yaitu 1. Strategi keunggulan biaya adalah keunggulan biaya atau cost leadership merupakan strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan cara membuat produk pada biaya yang paling rendah dalam industri. Kedua adalah diferensiasi. Diferensiasi merupakan strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan cara mengembangkan dan mempertahankan nilai untuk yang dirasakan oleh pelanggan. Ketiga adalah fokus. Ini yang paling penting. Fokus merupakan strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan cara memusatkan perhatian pada segmen pasar yang spesifik, seperti jenis pelanggan tertentu, lini produk tertentu, atau geografi tertentu. Perusahaan akan berhasil jika mengimplementasikan salah satu dari strategi tersebut. Sebelum perusahaan memilih suatu strategi tertentu, berbagai hal perlu dipertimbangkan. Jadi sangat penting untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan dengan hati-hati berbagai hal yang terkait dan diperlukan ketika suatu strategi ditentukan. Oleh karena itu, dalam proses mengidentifikasi strategi kompetitif tertentu yang dapat dianggap tepat bagi perusahaan, dapat digunakan proses 3 langkah berikut. Pertama, melakukan analisis strategis terhadap perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT. Apa saja kekuatan dan kelemahan perusahaan, peluang dan tantangannya, lalu memilih dan menentukan strategi perusahaan berdasarkan analisis tersebut. Analisis SWOT merupakan prosedur sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan kritis yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang meliputi kekuatan, strength, dan kelemahan weakness yang bersifat internal dan peluang atau opportunity, serta ancaman atau threat yang bersifat eksternal. Kedua, mengembangkan ukuran yang relevan dan dapat diandalkan untuk faktor kunci sukses bagi keberhasilan perusahaan yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti identifikasi antara lain faktor keuangan, faktor pelanggan, faktor proses bisnis internal, faktor pembelajaran dan inovasi, atau faktor-faktor lainnya.
Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan sistem akuntansi strategis yang dapat membantu manajemen mencapai faktor kunci sukses keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi manajemen berperan sangat penting pada bagian ini. Jika perusahaan memutuskan untuk menjalankan strategi cost leadership atau keunggulan biaya, maka akuntansi manajemen harus bisa menyajikan informasi biaya yang ringkas sehingga memudahkan dalam pengendalian biaya. Pengamatan terhadap praktik di berbagai perusahaan yang sukses dalam persaingan global menyimpulkan bahwa pertimbangan terhadap faktor keberhasilan kritis menghasilkan fokus baru pada 3 faktor kunci, yaitu 1. Biaya, yang kedua ada kualitas, ketiga adalah kecepatan pengiriman serta pengembangan produk. Perusahaan harus bersaing pada masing-masing dari 3 faktor tersebut karena harapan pelanggan sangat tinggi terhadap kualitas produk, harga yang kompetitif, dan waktu pengiriman yang cepat. Oleh karena itu, dukungan informasi keuangan dalam proses pembangunan dan pengimplementasian strategi bisnis perusahaan sangatlah penting. Jenis informasi yang disediakan akuntansi manajemen. Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebuah entitas dipakai oleh pihak internal dan eksternal perusahaan tersebut. Sedangkan akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi di mana informasi yang dihasilkan ditujukan kepada pihak-pihak internal organisasi seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan sebagainya guna mengambil keputusan internal organisasi. Jenis informasi yang dibutuhkan oleh berbagai posisi manajemen berbeda satu dengan lainnya. Informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing pelaku dan mengambil keputusan manajemen akan digunakan untuk keperluan yang berbeda pula dengan satu dan lainnya. Bisa dilihat di sini jenis informasi dibagi ada 5: manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, controller, dan top management. Akan tetapi walaupun detail kebutuhan informasi dari setiap posisi manajemen berbeda satu dengan yang lainnya, secara umum informasi yang dibutuhkan oleh berbagai tingkatan manajemen tersebut memiliki karakteristik yang sama. Informasi pengambilan keputusan internal digunakan untuk 1. Perencanaan, 2. Pengarahan, 3. Motivasi, 4. Pengendalian, 5. Penilaian kinerja. Dengan demikian, tugas penting akuntansi manajemen adalah mengembangkan informasi keuangan bagi para manajer dan pengelola perusahaan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, sehingga perusahaan lebih kompetitif di tengah persaingan terbuka. Informasi keuangan disediakan untuk masing-masing fungsi utama manajemen, yaitu manajemen strategis, perencanaan dan pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, dan operasi, serta penyiapan laporan keuangan. Oleh karena itu, akuntan manajemen memiliki tugas yang sangat penting demi mendukung manajemen dalam mengelola dan mencapai tujuan perusahaan. Tanpa dukungan informasi keuangan yang memadai, berbagai fungsi manajemen dalam sebuah perusahaan akan mengalami kesulitan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, akuntansi manajemen memiliki beberapa karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh akuntansi keuangan. Karakteristik khusus tersebut merupakan kelebihan yang dimiliki akuntansi manajemen, yaitu sebagai berikut: pemakai utama, kedua adalah kebebasan memilih, 3 adalah implikasi perilaku, 4 fokus waktu, 5 pelaporan, 6 gambaran aktivitas. Contoh kasus strategi peran akuntansi manajemen dalam strategi adalah PT Citylink Indonesia. PT Citylink Indonesia merupakan anak usaha PT Garuda Indonesia yang disiapkan bersaing dengan maskapai penerbangan lain di kelas penerbangan murah atau low cost carrier. Pangsa pasar penerbangan murah di Indonesia memang cukup potensial jalan dengan meningkatnya kelompok masyarakat kelas menengah yang mulai melirik moda transportasi udara sebagai pilihan untuk bepergian. Untuk dapat menekan biaya dan bersaing dengan maskapai penerbangan lain, PT Citylink Indonesia menerapkan strategi berikut. 1. Tidak ada pelayanan gratis. Untuk pelayanan seperti asuransi, pembelian tiket, pembelian tempat duduk, serta fasilitas bagasi Citylink membebankan biaya tambahan yang bervariasi per penumpang. Kedua, jaringan atau rute penerbangan jarak pendek. Citylink memilih rute penerbangan jarak pendek yang mempunyai durasi penerbangan tidak lebih dari 3 jam agar dapat menghemat biaya. Ketiga, fasilitas yang standar. Atau salah satu strategi menghemat biaya operasional penerbangan adalah fasilitas yang sederhana. 4. Sistem operasional sederhana. Citylink berencana akan menggunakan pesawat baling-baling atau propeller dalam menjalankan usahanya. Hal ini dilakukan karena Citylink hanya melayani rute penerbangan jarak
pendek. Kelima, penghematan distribusi dan strategi promosi. Promosi dilakukan dengan penjualan tiket murah yang bisa menarik perhatian calon penumpang. Citylink juga bekerjasama dengan perbankan dalam penyedia layanan tiket agar Citylink tidak perlu mengeluarkan biaya distribusi penjualan tiket. Kiranya sekian dari saya dalam pemaparan materi ini. Atas kekurangannya saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.